Pagi itu, langit Batam tampak sedikit mendung. Embun masih menempel di dedaunan ketika Rehan, seorang pemuda sederhana berusia 23 tahun, berjalan pelan menyusuri jalan menuju tempat kerjanya. Kaosnya lusuh, celananya sudah mulai pudar warnanya, tapi wajahnya tetap bersih dan matanya memancarkan semangat yang sulit dijelaskan. Rehan bekerja sebagai pencuci mobil di area parkiran pusat perbelanjaan di Batam Center. Pekerjaan itu tidak besar, tapi cukup untuk membuat dapur di rumah kontrakannya tetap mengepul bersama ibunya yang sudah renta. Sejak ayahnya meninggal karena sakit 2 tahun lalu, Rehan menanggung beban keluarga sendirian. Walau hidupnya sederhana, Rehan punya satu kebiasaan yang unik. Setiap kali ada mobil mewah terparkir di depannya, ia sering berhenti sejenak dan menatap bayangannya di kaca mobil itu. Bukan karena sombong atau iri. Ia hanya membayangkan bagaimana rasanya duduk di balik kemudi mobil seperti itu, mengenakan pakaian rapi, dan punya hidup yang tak lagi bergantung pada nasib. Pagi itu, kebiasaannya itu kembali dilakukan. Sebuah mobil hitam mengilap baru saja berhenti di area parkir. Mobil itu tampak mahal. Mungkin harganya cukup untuk membeli rumah kecil di pinggir kota. Tanpa berpikir panjang, Rehan melangkah mendekat. Ia berdiri di depan kap mobil itu, lalu menatap bayangannya di kaca depan. Ia tersenyum kecil, membetulkan rambutnya yang berantakan. Seandainya aku bisa punya mobil seperti ini, gumamnya lirih. Pasti ibu bisa aku ajak jalan-jalan kemanapun. Ia tidak tahu, di balik kaca gelap mobil itu, ada seorang gadis yang sedang duduk diam sambil memperhatikan gerak-geriknya. Gadis itu bernama Tasya, berusia 21 tahun, anak dari seorang pengusaha besar di Batam yang memiliki jaringan toko elektronik dan beberapa properti di kota itu. Hari itu, Tasya baru saja keluar dari salon dan sedang menunggu sopirnya yang pergi membeli sesuatu di minimarket dekat parkiran. Awalnya Tasya hanya iseng melihat keluar jendela, tapi ketika melihat seorang pemuda dengan wajah teduh, menatap bayangannya sendiri di kaca mobilnya sambil tersenyum, ia justru merasa, aneh, ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Bukan karena pakaiannya yang sederhana, tapi dari tatapan matanya. Tatapan yang dalam dan jujur, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Tasya menahan napas sejenak. Orang ini siapa ya? Bisiknya pelan. Rehan tidak menyadari kalau dirinya sedang diamati. Ia terus saja berdiri di sana, memperhatikan bayangannya. Lalu dengan refleks, ia mengusap kaca mobil itu sedikit, seolah ingin menghapus debu yang bahkan tidak ada. Tasya tersenyum tanpa sadar melihat itu. Tak lama kemudian, sopir Tasya datang membawa tas belanjaan. "Non, maaf agak lama tadi antri," kata sang sopir. Tasya menoleh sekilas, lalu menunjuk ke arah Rehan. "Pak, kamu lihat pemuda itu?" Sopir menoleh. "Yang itu?" "Oh, Rehan, non, dia kerja di sini, tukang cuci mobil." "Oh," Tasya mengangguk pelan. Entah kenapa, ada rasa ingin tahu yang tiba-tiba tumbuh di hatinya. Saat itu juga, Rehan sadar mobil itu akan berangkat. Ia buru-buru mundur, merasa malu karena ketahuan bercermin. Ia menunduk dalam, wajahnya memerah. Tapi sebelum mobil benar-benar jalan, kaca jendela sisi penumpang turun perlahan. Tasya menatap keluar. Rehan yang kaget spontan menatap balik. Mata mereka bertemu sejenak. "Mobilnya bagus banget ya," ucap Rehan gugup, hanya untuk memecah keheningan. Tasya tersenyum lembut. "Iya, tapi kaca depannya agak kotor. Kamu bisa bantu bersihin?" katanya pelan. Rehan terdiam, lalu mengangguk cepat. "Bisa, Mbak. Boleh saya ambil alatnya dulu?" "Boleh," jawab Tasya singkat. Beberapa menit kemudian, Rehan dengan cekatan membersihkan kaca mobil itu. Gerakannya luwes, telaten, dan penuh kesungguhan. Tasya memperhatikan dari dalam, diam-diam kagum melihat cara Rehan bekerja. Ada ketulusan di setiap gerakan tangannya. Selesai membersihkan, Rehan tersenyum. "Sudah bersih, Mbak." Tasya mengangguk, matanya masih menatap pemuda itu. "Terima kasih ya." "Tidak apa-apa. Saya memang kerja di sini, jadi sudah tugas saya," jawab Rehan, masih dengan senyum canggung. Sebelum mobil beranjak, Tasya menatapnya sekali lagi melalui kaca spion. Hatinya seperti tertarik pada sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara Rehan berdiri di tempat, menatap mobil itu pergi. Ia tidak tahu siapa gadis di dalam mobil itu. Tapi entah kenapa, bayangan wajahnya tertinggal di kepala Rehan cukup lama. Sejak hari itu, Rehan mulai menanti tanpa sadar. Menanti mobil hitam itu datang lagi ke parkiran tempatnya bekerja. Dan di sisi lain, Tasya juga diam-diam mulai menanyakan nama pemuda yang bercermin di kaca mobilnya pagi itu.
Sudah 3 hari berlalu sejak pertemuan singkat itu, tapi wajah Rehan masih terbayang jelas di pikiran Tasya. Saat ia duduk di balkon rumah besar milik keluarganya di daerah Nongsa, angin sore berhembus lembut membawa aroma laut, tapi pikirannya justru melayang ke wajah pemuda sederhana dengan senyum hangat itu. Kenapa aku terus mikirin dia sih? Gumam Tasya sambil memainkan gelas jus di tangannya. Ibunya, Bu Ratna, yang sedang membaca majalah di kursi sebelah, sempat melirik. Kamu ngomong apa, Tasya? Tasya tergagap, enggak Bu, cuman lagi kepikiran sesuatu aja. Ibunya tersenyum lembut. Anak seumur kamu wajar kalau kepikiran sesuatu. Tapi jangan sampai lupa makan ya. Tasya hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya ia tahu sesuatu itu bukan hal biasa, melainkan seseorang. Keesokan harinya, Tasya kembali pergi ke pusat perbelanjaan yang sama, dengan alasan ingin membeli alat tulis dan sedikit berbelanja. Padahal, dalam hati kecilnya, ia hanya ingin memastikan sesuatu, apakah pemuda itu benar bekerja di sana atau hanya kebetulan lewat waktu itu. Mobil hitamnya berhenti di tempat yang sama seperti sebelumnya. Dari balik kaca, Tasya melihat ke sekeliling parkiran. Matanya menyapu tiap sudut. Dan benar saja, di dekat pos kecil tempat alat-alat cuci mobil tersusun, ia melihat Rehan sedang mengelap mobil pelanggan lain. Tasya menarik napas pelan. Ada rasa gugup yang aneh, seperti perasaan anak kecil yang sedang melakukan sesuatu diam-diam. Ia menunggu beberapa saat sebelum memanggil sopirnya. Pak, tolong panggil anak yang lagi cuci mobil itu. Yang itu, Non? Rehan? Iya, yang itu. Rehan sempat kaget ketika namanya dipanggil. Ia buru-buru membersihkan tangannya dengan kain, lalu berjalan mendekat ke mobil hitam itu. Begitu kaca jendela terbuka, ia langsung mengenali wajah gadis yang kemarin membuat jantungnya berdebar tanpa alasan. Oh, Mbak yang waktu itu, katanya sambil menunduk sopan. Tasya tersenyum kecil. Iya, kamu masih ingat. Masih, Mbak, mana bisa lupa. Soalnya waktu itu saya malu banget, katanya sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Tasya tertawa kecil. Kenapa malu? Bercermin kan nggak salah. Iya sih, tapi waktu sadar kalau mbaknya di dalam mobil, rasanya pengen hilang aja, jawab Rehan jujur. Percakapan itu membuat suasana menjadi lebih santai. Tasya kemudian menatapnya sebentar sebelum berkata, kamu kerja di sini setiap hari? Iya mbak, dari pagi sampai sore. Kadang kalau lagi sepi, saya bantu jaga parkir juga. Capek ya? Rehan tersenyum. Capek sih, iya. Tapi kalau nggak kerja, malah lebih capek mikirin mau makan apa nanti. Jawaban itu sederhana, tapi menampar perasaan Tasya. Ia hidup serba cukup, bahkan berlebih. Tapi pemuda ini bisa bicara tentang hidup dengan begitu tenang. Tanpa sadar, Tasya mulai sering datang ke tempat itu. Kadang pura-pura belanja, kadang hanya berhenti sebentar di parkiran. Setiap kali datang, ia selalu mencari-cari Rehan dengan alasan berbeda. Entah minta mobilnya dibersihkan, atau sekadar bertanya hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Namun, setiap kali berbicara, ia selalu merasa nyaman. Ada sesuatu dalam diri Rehan yang menenangkan. Cara bicaranya sopan, matanya jujur, dan sikapnya yang rendah hati. Suatu siang, setelah selesai membersihkan mobil Tasya, Rehan memberanikan diri bertanya, Mbak sering kesini ya? Soalnya rasanya saya sering lihat mobil ini belakangan. Tasya tersenyum kecil, pura-pura santai. Iya, kebetulan tempatnya dekat sama toko mama, jadi sering mampir. Oh, gitu. Rehan mengangguk. Saya kira Mbak sengaja datang ke sini. Kalau aku memang sengaja, kenapa? Kamu bakal lari? Candanya sambil tersenyum. Rehan tertawa kecil. Lari sih enggak, Mbak. Tapi mungkin saya bakal lebih hati-hati kalau kerja. Takut salah bersihin mobilnya. Ucapan itu membuat Tasya ikut tertawa. Ada kehangatan di antara mereka. Meski keduanya sama-sama belum tahu perasaan apa yang sedang tumbuh. Hari berganti hari. Hubungan mereka semakin akrab. Walau batas antara dua dunia itu masih terlihat jelas. Tasya mulai tahu sedikit tentang kehidupan Rehan. Bahwa ia tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan kecil. Bahwa ia dulu sempat berhenti sekolah karena harus bekerja. Dan bahwa impiannya sederhana. Ingin buka usaha cuci mobil sendiri suatu hari nanti. Di sisi lain, Rehan mulai menyadari bahwa gadis yang sering datang itu bukan gadis biasa. Dari cara bicara, pakaian, dan mobilnya saja sudah terlihat kalau Tasya berasal dari keluarga berada. Tapi anehnya, Tasya tidak pernah bersikap sombong. Ia selalu bicara dengan lembut, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan sering tertawa dengan hal-hal sederhana yang Rehan katakan.
Sore itu, ketika matahari mulai turun di langit Batam, Rehan duduk di bangku kecil dekat parkiran, menatap ke arah laut yang tampak jauh di kejauhan. Di tangannya masih ada bekas sabun dan air, tapi hatinya terasa hangat. Dia beda, gumamnya pelan. Dan di dalam mobil yang melintas tidak jauh dari sana, Tasya juga menatap ke arah Rehan sambil tersenyum kecil. Entah kenapa, aku pengen tahu dia lebih jauh, katanya dalam hati. Hari itu menjadi titik di mana rasa penasaran berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Benih perasaan yang mulai tumbuh di antara dua hati yang berbeda dunia. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan demi pertemuan kecil itu. Tasya kini hampir setiap 2 atau 3 hari sekali datang ke tempat Rehan bekerja. Kadang ia datang sendiri, kadang bersama sopir, tapi alasannya selalu sama. Mau cuci mobil, padahal seringkali mobilnya bahkan belum kotor sedikit pun. Bagi Rehan, setiap kali melihat mobil hitam itu datang, hatinya seperti ikut bergetar. Ia berusaha tetap terlihat tenang dan profesional, tapi dalam diam ia menunggu momen itu. Ia menunggu saat kaca jendela mobil itu perlahan turun dan muncul wajah gadis yang selalu membuatnya salah tingkah. Tasya sendiri mulai merasa aneh dengan dirinya. Ia bukan gadis yang mudah dekat dengan orang lain. Lingkungannya selama ini penuh dengan orang-orang yang berpenampilan mewah, berbicara soal bisnis, liburan ke luar negeri, atau pesta. Tapi Rehan berbeda. Ia bicara dengan hati. Ia tidak pernah memuji atau mencoba menyenangkan dirinya. Tapi justru itulah yang membuat Tasya merasa nyaman. Suatu sore, setelah Rehan selesai mencuci mobilnya, Tasya membuka kaca jendela dan memanggilnya. "Rehan, kamu udah makan?" Tanyanya lembut. Rehan sempat kaget. "Belum, Mbak. Nanti aja kalau udah sepi." "Kalau gitu, ini aku bawain nasi goreng. Aku pesan 2. 1 buat kamu," katanya sambil mengulurkan kotak makanan. Rehan tampak ragu. "Waduh, nggak enak, Mbak. Saya belum tentu pantas nerima." Tasya tersenyum kecil. "Makan aja. Aku nggak suka lihat orang kerja keras tapi lupa makan. Anggap aja teman ngasih." Akhirnya Rehan menerima dengan rasa malu-malu. Mereka pun duduk di bangku kayu dekat parkiran, makan bersama. Angin sore Batam berhembus lembut, dan suasana menjadi lebih akrab. "Aku nggak nyangka kamu suka nasi goreng juga," kata Tasya sambil tersenyum. "Kenapa nggak, Mbak? Enak kok. Apalagi kalau makannya bareng orang baik," jawab Rehan sambil menatapnya sekilas. Ucapan itu membuat Tasya tersipu. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang sedikit memerah. Mereka berdua tertawa kecil, lalu kembali menikmati makanan dalam diam. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan di hati masing-masing. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Kadang Tasya datang membawa bekal, kadang hanya sekadar mampir untuk mengobrol sebentar. Rehan mulai berani bercanda kecil, sementara Tasya merasa semakin betah mendengar cerita hidup Rehan. Suatu kali Tasya bertanya, "Rehan, kalau kamu punya kesempatan, kamu pengen jadi apa?" Rehan menatap langit sebentar, lalu menjawab pelan, "Aku pengen punya tempat cuci mobil sendiri. Nggak besar, tapi cukup buat kerja bareng orang lain yang nasibnya kayak aku. Biar mereka juga punya harapan." Tasya terdiam. Jawaban itu sederhana, tapi tulus. Bukan tentang kaya atau terkenal, tapi tentang berbagi kesempatan. "Aku percaya kamu bisa," kata Tasya. Rehan menatapnya. "Mbak percaya?" "Iya, karena aku lihat kamu kerja keras dan gak pernah nyerah." Rehan hanya bisa tersenyum. Dalam hatinya ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Setiap kali Tasya bicara seperti itu, hatinya berdebar, tapi juga tenang. Seolah semua kerja kerasnya selama ini akhirnya punya arti. Namun, di sisi lain, Rehan juga mulai merasa takut. Ia sadar betul siapa dirinya. Ia hanya seorang tukang cuci mobil, sementara Tasya adalah anak orang kaya yang hidup di dunia yang sangat berbeda. Ia tahu batasnya. Tapi setiap kali melihat senyum Tasya, semua batas itu seperti menghilang begitu saja. Suatu sore, setelah seharian hujan turun, parkiran tampak sepi. Tasya datang mengenakan jas hujan tipis, sendirian tanpa sopir. Mobilnya berhenti tak jauh dari tempat Rehan berdiri. "Loh, Mbak Tasya, kok hujan-hujan datang sendiri?" tanya Rehan heran. Tasya tersenyum, "Aku bosan di rumah. Lagi pengen ngobrol aja." Mereka berteduh di bawah atap seng dekat pos kecil pencucian mobil. Hujan turun deras, suara air seperti menenangkan suasana. Tasya duduk di kursi kecil, sementara Rehan berdiri di sampingnya sambil memandangi hujan. "Kadang aku iri sama kamu, Han," kata Tasya pelan. Rehan menoleh cepat. "Iri sama saya? Mbak bercanda?" "Enggak,
Kamu bisa tertawa meski hidupmu nggak mudah. Kamu bisa bersyukur walau nggak punya banyak. Aku punya segalanya, tapi kadang masih ngerasa kosong. Rehan terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia hanya berkata, mungkin karena Mbak belum nemu hal yang benar-benar bikin hati tenang. Kadang kebahagiaan itu nggak datang dari apa yang kita punya, tapi dari siapa yang ada di sekitar kita. Tasya menatap Rehan lama, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Perasaannya terhadap pemuda itu sudah bukan sekadar rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang lebih hangat, lebih dalam. Hujan masih turun. Udara terasa dingin, tapi hati mereka hangat. Tasya menunduk, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Han, kalau suatu hari aku pergi jauh, kamu bakal kangen gak? Rehan tersenyum samar. Kalau mbaknya pergi, saya nggak cuma kangen. Mungkin saya bakal ngerasa kehilangan. Mata mereka bertemu. Di antara suara hujan dan hembusan angin sore Batam, waktu seakan berhenti sejenak. Mereka tidak mengatakan cinta, tidak ada kata-kata manis. Tapi dalam tatapan itu, keduanya sama-sama tahu. Benih cinta sudah tumbuh. Perlahan tapi pasti, di antara dua hati yang berasal dari dunia berbeda. Namun, seperti hujan yang tak mungkin turun selamanya, hari cerah akan datang membawa kenyataan baru. Beberapa hari setelah hujan sore itu, hubungan antara Rehan dan Tasya semakin akrab. Mereka tidak lagi canggung seperti dulu. Kadang Tasya datang membawa makanan, kadang Rehan membelikan minuman dingin sebagai gantinya. Mereka bisa tertawa bersama, berbagi cerita, bahkan diam bersama tanpa merasa aneh. Namun, kedekatan itu ternyata tidak sepenuhnya berjalan tanpa mata yang memperhatikan. Suatu siang, ketika Tasya baru saja datang ke tempat Rehan bekerja, seorang wanita paruh baya dengan pakaian rapi turun dari mobil lain dan melihat mereka berbincang di parkiran. Wajah wanita itu tampak terkejut sekaligus kesal. Ia adalah Bu Ratna, Ibu Tasya. Tasya? Panggilnya dengan nada tinggi. Tasya langsung menoleh, wajahnya pucat. Bu, Mama ngapain di sini? Aku yang mau tanya. Kamu ngapain di sini ngobrol sama tukang cuci mobil? Suara Bu Ratna cukup keras hingga membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Rehan yang mendengar itu langsung menunduk. Ia berusaha bersikap sopan, tapi dalam hatinya ia merasa seperti ditelanjangi di depan banyak orang. Mama, jangan gitu. Rehan temanku, kata Tasya cepat. Teman? Bu Ratna menatap tajam. Kamu anak siapa, ha? Masa anakku berteman dengan orang seperti kamu? Rehan berusaha menahan diri. Ia tidak marah. Hanya merasa kecil. Dengan nada pelan, ia berkata, maaf Bu, saya memang bukan siapa-siapa. Saya cuma kerja di sini. Tasya cuma ngobrol, nggak ada maksud apa-apa. Namun, kata-katanya tak cukup menenangkan hati Bu Ratna. Tasya, ayo pulang sekarang. Mama nggak mau lihat kamu di tempat kayak gini lagi, katanya tegas. Tasya ingin membantah, tapi tatapan ibunya terlalu keras. Akhirnya ia hanya menatap Rehan sebentar, lalu melangkah pergi dengan hati yang berat. Rehan berdiri di tempat, menatap mobil mewah itu menjauh. Hatinya terasa hampa. Ia sadar dunia mereka benar-benar berbeda. Ia hanya bisa menatap dari jauh tanpa berharap lebih. Sejak kejadian itu, Tasya tidak datang selama beberapa hari. Setiap pagi Rehan masih bekerja seperti biasa, tapi hatinya terus gelisah. Setiap kali melihat mobil hitam lewat, ia berharap itu mobil Tasya. Namun, yang ia lihat hanya kendaraan lain yang datang dan pergi. Malam harinya, di rumah kontrakannya yang kecil, Rehan duduk di depan jendela sambil menatap langit. Ibunya, yang sedang menyiapkan makan malam, sempat memperhatikannya. Kenapa, Han? Kelihatan sedih. Rehan tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Bu. Cuman lagi mikirin sesuatu. Mikirin perempuan, ya? Tanya ibunya lembut sambil tersenyum. Rehan tertawa kecil. Kok ibu tahu? Ibu pernah muda juga, Han. Tapi hati-hati ya. Kadang cinta itu nggak cukup kalau dunia kalian beda jauh. Rehan terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Saya tahu, Bu. Tapi kalau rasa itu datang, susah buat ditolak. Ibunya tidak menjawab lagi, hanya menatap anaknya dengan tatapan iba. Ia tahu betul bagaimana kerasnya hidup yang dijalani Rehan, dan ia tidak ingin anaknya terluka karena cinta yang mungkin mustahil. Sementara itu, di rumah besar keluarga Tasya, suasana juga tidak kalah tegang. Sejak kejadian di parkiran, Bu Ratna melarang Tasya keluar sendirian. Bahkan ponselnya sempat disita agar tidak bisa menghubungi siapapun. Mama cuma mau lindungi kamu, kata Bu Ratna suatu malam. Kamu nggak paham dunia luar seperti apa. Orang-orang kayak dia cuma mau manfaatin kamu. Tasya menatap ibunya dengan mata berkaca. Rehan nggak kayak gitu, Ma. Dia baik. Dia kerja keras. Tasya! Suara Bu Ratna meninggi. Kamu itu anak pengusaha, bukan anak sembarangan.
Kamu harus tahu posisi kamu di mana. Air mata Tasya menetes. Ia berlari ke kamarnya, menutup pintu dan menangis dalam diam. Sedalam hatinya, ia tahu ibunya tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak benar. Rehan memang bukan siapa-siapa, tapi ia juga bukan orang jahat. Ia hanya seseorang yang jujur dan tulus, sesuatu yang jarang ia temukan di lingkungan hidupnya. Beberapa hari kemudian, Tasya akhirnya berhasil mendapatkan kembali ponselnya. Ia langsung mengirim pesan singkat ke Rehan. Han, maaf ya, aku nggak bisa datang beberapa hari ini. Mama marah waktu lihat kita ngobrol, tapi aku pengen kamu tahu. Aku nggak lupa sama kamu. Rehan membaca pesan itu dengan senyum getir. Ia membalas, nggak apa-apa mbak, saya paham. Semoga mbak sehat-sehat aja. Saya nggak apa-apa kok. Namun dalam hatinya, Rehan tahu itu tidak benar. Ia tidak baik-baik saja. Ia merindukan kehadiran Tasya, tawa lembutnya, dan tatapan hangat yang membuat hari-harinya terasa berarti. Malam itu, di bawah langit Batam yang sunyi, dua hati yang berbeda dunia sama-sama merasa kehilangan. Rehan menatap lampu-lampu pelabuhan yang berkelap-kelip di kejauhan, sementara Tasya menatap bulan dari jendela kamarnya. Keduanya berpikir hal yang sama. Apakah cinta mereka masih bisa bertahan menghadapi tembok besar yang bernama perbedaan? Hari itu Rehan datang lebih pagi dari biasanya. Udara Batam terasa lembab setelah semalaman hujan deras. Ia baru saja mulai membersihkan mobil pelanggan ketika suara bentakan terdengar dari arah pos parkir. Hei, siapa yang tanggung jawab atas mobil yang kena gores ini? Teriak seorang pria parubaya dengan wajah merah padam. Rehan segera menghampiri. Di hadapan pria itu, tampak sebuah mobil putih dengan goresan panjang di sisi kanan. Maaf pak, tadi malam hujan deras, mungkin. Jangan alasan. Kamu yang jaga di sini kan? Bentak pria itu sambil menunjuk wajah Rehan. Beberapa orang mulai berkumpul. Rehan mencoba menenangkan, tapi situasi semakin memanas. Ia tahu benar, goresan itu bukan ulahnya. Tapi sebagai pekerja yang menjaga tempat itu, ia harus bertanggung jawab. Kalau memang salah saya siap ganti, Pak, katanya lirih. Pria itu malah makin marah. Kamu mau ganti? Mobil ini harganya ratusan juta. Kamu kira bisa ganti cuma pakai ucapan maaf? Rehan terdiam. Dalam hati, ia tahu tidak akan sanggup membayar. Tapi ia juga tidak mau lari dari tanggung jawab. Akhirnya, pemilik mobil mengancam akan melaporkan ke pengelola pusat perbelanjaan. Sore itu, Rehan dipanggil oleh mandor parkiran. Wajah mandornya tampak berat saat berbicara. Han, aku tahu kamu anak baik. Tapi karena kejadian itu, manajemen minta kamu istirahat dulu sementara. Nanti kalau keadaan udah tenang, kamu boleh balik lagi. Rehan hanya mengangguk meski hatinya remuk. Ia berjalan di keluar area kerja dengan langkah pelan, membawa tas kecil dan kain lap kesayangannya. Hari itu, dunia seolah menutup pintu di depannya. Sementara itu, di rumah besar milik keluarga Tasya, suasana juga tidak tenang. Tasya masih belum bisa melupakan Rehan. Setiap kali ia melewati jalan menuju pusat perbelanjaan itu, hatinya terasa berat. Ia tahu Rehan tidak lagi terlihat di sana dari kabar sopirnya. Suatu malam, Tasya memberanikan diri bicara dengan ibunya lagi. Ma, Rehan bukan orang jahat. Tolong jangan larang aku terus. Aku cuma mau tahu kabarnya. Bu Ratna menatap tajam. Tasya, kamu masih kecil. Kamu nggak tahu dunia luar sekeras apa. Dia itu nggak selevel sama kamu. Tapi Ma, perasaan itu nggak butuh level. Aku cuma mau tahu kabarnya. Bukan minta dinikahkan sama dia. Bu Ratna terdiam, tapi wajahnya masih keras. Sudah Tasya, kamu akan mengerti nanti, kalau kamu lebih dewasa. Namun Tasya tidak bisa diam. Ia merasa hatinya menolak untuk menerima semua itu. Keesokan harinya, diam-diam ia pergi tanpa sopir. Ia memakai jaket dan topi untuk menyamarkan diri, lalu menuju ke area tempat Rehan dulu bekerja. Tapi sesampainya di sana, yang ia temukan hanyalah pos kecil yang sepi. Salah satu teman kerja Rehan yang masih ada di sana mendekatinya. Mbak cari Rehan ya? Tasya mengangguk cepat. Iya, dia kemana? Dia udah nggak kerja di sini lagi, Mbak. Katanya diberhentikan sementara karena ada mobil pelanggan yang rusak. Wajah Tasya langsung berubah pucat. Tapi itu bukan salah dia kan? Temannya menghela napas. Nggak tahu pasti, Mbak. Tapi Rehan anak baik. Saya yakin dia nggak mungkin ceroboh. Tasya menunduk, matanya mulai berkaca. Tanpa pikir panjang, ia minta alamat rumah Rehan. Setelah sedikit memohon, temannya memberitahu arah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sore itu, Tasya tiba di depan rumah kontrakan sederhana dengan dinding setengah papan, setengah semen. Di depan rumah, Rehan sedang duduk di bangku kecil sambil membersihkan sepatu tuanya. Ia terlihat terkejut ketika melihat Tasya muncul. Mbak Tasya?
Suaranya pelan, hampir tidak percaya. Tasya tersenyum tipis, menahan emosi. Aku dengar kamu berhenti kerja. Kenapa kamu nggak bilang? Rehan menunduk. Nggak apa-apa, Mbak. Cuma salah paham aja. Nanti juga beres. Tapi kamu disalahin padahal bukan salahmu, kan? Rehan hanya tersenyum. Udah biasa, Mbak. Hidup orang kecil kayak saya, kadang salah aja udah dianggap dosa. Kata-kata itu menampar hati Tasya. Ia tahu Rehan berusaha kuat, tapi matanya tak bisa berbohong. Di dalamnya ada sedih dan lelah yang dalam. Tanpa berpikir panjang, Tasya duduk di sebelahnya. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja, aku bisa bantu ngomong sama orang sana. Rehan cepat menggeleng. Jangan, Mbak. Saya nggak mau bikin Mbak tambah susah. Lagian, kalau saya terus bergantung sama orang lain, kapan saya bisa berdiri sendiri? Tasya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kamu keras kepala. Rehan tertawa kecil. Mungkin iya, tapi saya nggak mau kalah sama nasib. Keheningan jatuh di antara mereka. Angin sore membawa suara anak-anak bermain di kejauhan. Tasya merasakan ketenangan aneh duduk di samping pemuda itu. Meski hidupnya sederhana, Rehan selalu punya cara membuat dunia terasa lebih hangat. Namun di balik ketenangan itu, keduanya tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tasya harus menghadapi keluarganya yang menentang keras, sementara Rehan harus bertahan di tengah tekanan hidup yang semakin berat. Dan di tengah segala kesulitan itu, keduanya sama-sama berjanji dalam hati, tidak akan menyerah pada perasaan yang sudah terlanjur tumbuh. Malam itu, setelah Tasya pulang, Rehan duduk lama di depan rumah. Ia menatap bintang yang mulai muncul di langit. Dalam hati, ia berdoa pelan. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan untuk aku, tolong hapus rasa ini. Tapi kalau dia memang ditakdirkan buat aku, tolong kuatkan kami berdua. Doa itu terbang bersama angin malam, menjadi saksi perjuangan dua hati yang sedang diuji. Bukan oleh waktu, tapi oleh keadaan. Hari berganti minggu. Rehan masih berusaha mencari pekerjaan baru. Ia melamar ke bengkel, ke toko, bahkan sempat menjadi kuli angkut di pelabuhan. Namun di setiap tempat ia datang, selalu saja ada alasan yang membuatnya tidak diterima. Entah karena sudah penuh, atau karena mereka lebih memilih orang berpengalaman. Tasya yang diam-diam memantau kabar Rehan merasa semakin gelisah. Ia tahu Rehan berusaha kuat berdiri sendiri, tapi hidup tidak sedang bersahabat dengannya. Suatu hari, Tasya memberanikan diri lagi untuk berbicara dengan ayahnya, Pak Bram, seorang pengusaha otomotif besar di Batam. Pak, aku tahu Papa nggak suka kalau aku dekat sama Rehan, tapi dia orang jujur. Dia cuma butuh kesempatan, bukan belas kasihan, ucap Tasya dengan mata berkaca. Pak Bram menatapnya lama. Kamu tahu siapa dia? Dia cuma anak tukang cuci mobil, Tasya. Justru karena itu, Pak. Dia kerja keras tanpa mengeluh, sementara banyak orang di sekeliling kita yang hidup dari nama besar keluarga. Aku kagum sama semangatnya. Pak Bram menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia memang keras, tapi bukan tanpa hati nurani. Melihat mata anaknya yang begitu yakin, ia akhirnya mengalah. Baiklah, kalau kamu memang percaya dia, bawa dia ke rumah. Aku mau lihat sendiri siapa Rehan itu. Tasya langsung terkejut sekaligus bahagia. Sore itu juga, ia pergi ke rumah Rehan dan mengabarkan hal itu. Rehan terdiam lama setelah mendengar tawaran tersebut. Mbak, aku nggak yakin. Aku takut dianggap cari muka atau numpang nama. Tasya tersenyum lembut. Enggak, Han. Aku tahu kamu bukan tipe orang begitu. Aku cuman mau Papa tahu kamu orang baik itu saja. Akhirnya, dengan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja putih sederhana dan celana hitam yang sudah mulai pudar warnanya, Rehan datang ke rumah Tasya keesokan harinya. Wajahnya tegang, tangannya dingin, tapi hatinya mantap. Ia mengetuk pintu besar rumah itu dengan penuh sopan. Pak Bram keluar dari ruang tamu dengan wajah serius. Kamu, Rehan? Iya, Pak. Terima kasih sudah mengizinkan saya datang. Duduk. Percakapan awal terasa kaku. Pak Bram banyak bertanya, mulai dari pekerjaan, keluarga, sampai pandangan hidup. Rehan menjawab semuanya dengan jujur, tanpa dibuat-buat. Ia bahkan mengaku kalau sekarang sedang menganggur karena kesalahpahaman di tempat kerja. Tapi saya nggak menyerah. Pak, saya yakin selama tangan saya masih bisa kerja, saya bisa bangkit lagi, katanya dengan tegas. Pak Bram menatapnya lama. Wajah pemuda itu polos, tapi matanya memancarkan keyakinan yang jarang ia lihat dari anak muda zaman sekarang. Baik, Rehan, ucapnya akhirnya. Mulai besok datang ke kantor saya. Ada lowongan di bagian servis kendaraan. Saya ingin lihat seberapa jauh kamu bisa kerja, bukan cuma bicara. Rehan menunduk dalam, suaranya bergetar menahan haru. Terima kasih, Pak. Saya janji nggak akan sia-siakan kesempatan ini.
Tasya yang menyaksikan semua itu dari belakang pintu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia bersyukur, karena akhirnya doa dan kesabarannya tidak sia-sia. Hari demi hari berlalu. Rehan bekerja keras di bengkel milik Pak Bram. Meski awalnya beberapa karyawan meremehkannya karena latar belakangnya, Rehan tidak menggubris. Ia tetap sopan dan bekerja sepenuh hati. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Bram untuk melihat hasilnya. Rehan bekerja cepat, teliti, dan jujur. Beberapa pelanggan bahkan memuji kinerjanya. Suatu sore, ketika bengkel sudah mulai sepi, Pak Bram datang menghampirinya. "Rehan, kamu tahu nggak kenapa saya terima kamu kerja di sini?" Rehan menggeleng. "Karena saya ingin tahu, apakah cinta anak saya salah tempat." Sekarang saya tahu jawabannya, ternyata tidak. Rehan menunduk dalam. "Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa." Pak Bram menepuk bahunya. "Cukup terus jadi diri kamu yang sekarang. Itu sudah lebih dari cukup." Beberapa bulan kemudian, kehidupan Rehan mulai berubah. Ia mendapat posisi tetap di bengkel dan dipercaya menangani bagian servis utama. Uangnya cukup untuk menyewa rumah yang lebih layak dan membantu ibunya di kampung. Sementara itu, hubungan Rehan dan Tasya semakin kuat. Mereka tidak lagi bersembunyi dari siapapun. Bahkan Bu Ratna yang dulu menolak keras, kini mulai luluh melihat kesungguhan Rehan dan ketulusan Tasya. Hingga suatu sore yang indah di tepi pantai Nongsa, Batam, Rehan, dan Tasya duduk berdua di bawah langit jingga. Angin laut bertiup lembut, menyapu rambut Tasya yang terurai. "Tasya," ucap Rehan pelan. "Kadang aku masih nggak percaya bisa sejauh ini. Dulu aku cuma bercermin di kaca mobil, nggak tahu kalau di dalamnya ada kamu." Tasya tertawa kecil, dan dari situ hidup kita berubah. Rehan mengangguk sambil menatap laut. "Iya, mungkin memang begitulah takdir bekerja. Datang tanpa kita duga, tapi membawa arti besar." Tasya menggenggam tangannya. "Yang penting sekarang, kita udah sama-sama berjuang, Han. Aku nggak peduli masa lalumu, yang aku lihat adalah siapa kamu hari ini." Rehan tersenyum hangat. "Dan aku akan terus berusaha jadi orang yang pantas buat kamu." Langit perlahan berganti warna, menandakan malam akan tiba. Ombak berkejaran di tepi pantai, seolah ikut menyanyikan lagu bahagia mereka. Di antara gemuruh laut dan sinar senja yang memudar, dua hati yang dulu terpisah oleh perbedaan kini berdiri sejajar. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena cinta dan perjuangan yang tulus. Dan dari pantulan kaca mobil yang dulu mempertemukan mereka, kini kisah baru dimulai. Kisah tentang harapan, kerja keras, dan cinta yang berhasil menembus segala batas. Cinta bukan tentang siapa yang punya segalanya, tapi siapa yang mau berjuang bersama dari nol. Rehan dan Tasya membuktikan, perbedaan bukan halangan jika hati tetap setia. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena satu klik kamu bisa bantu kami menyebarkan kisah penuh makna seperti ini.